Manchester United sukses mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti dalam laga putaran ketiga FA Cup 2024-2025 yang dihelat di Emirates Stadium. Dalam jalannya pertandingan, Arsenal mencoba mendominasi permainan sejak awal laga. Namun, tuan rumah masih kesulitan untuk membongkar pertahanan Manchester United yang bermain sangat disiplin. Pada menit ke-40, Arsenal harus kehilangan Gabriel Jesus yang mengalami cedera usai berduel dengan Bruno Fernandes. Posisinya pun diganti oleh Raheem Sterling. Sepanjang babak pertama, Arsenal tercatat sama sekali tidak mampu melepaskan tembakan tepat sasaran. Skor imbang 0-0 pun menjadi hasil sementara memasuki jeda turun minum. Kembali dari kamar ganti, Manchester United secara luar biasa mampu membuka keunggulan lebih dulu lewat tembakan first time dari Bruno Fernandes yang meneruskan umpan dari Alexander Garnacho. Petaka bagi Manchester United datang di menit ke-61. Dalot melakukan pelanggaran keras terhadap Mikel Merino. Ia pun kemudian diganjar kartu kuning kedua yang berarti kartu merah. Kurang dari 2 menit kemudian, Manchester United semakin menderita usai Gabriel mencetak gol penyeimbang. Memanfaatkan bola liar, Gabriel melepaskan tembakan voli yang mengenai Matthijs de Ligt dan memperdaya kiper Manchester United yaitu Bayendit. Memasuki menit ke-70, Harry Maguire dinilai melanggar Kai Havertz di kotak terlarang. Wasit pun memberikan penalti kepada Arsenal. Sayang bagi tuan rumah, eksekusi penalti dari Martin Odegaard mampu dibendung oleh Bayendit. Arsenal pun menciptakan sejumlah peluang berbahaya di sisa waktu yang ada. Namun, kiper Manchester United yaitu Bayendit tampil brilian di bawah misternya. Skor imbang 1-1 pun tak berubah hingga babak kedua berakhir. Laga kemudian harus dilanjutkan ke babak extra time. Unggul jumlah pemain, Arsenal terus berupaya meneror pertahanan Manchester United. Di sisi lain, Manchester United beberapa kali mengintip peluang lewat serangan balik. Belum ada gol yang tercipta di paruh pertama extra time. Memasuki paruh kedua extra time, Manchester United beberapa kali mengancam lewat kerjasama dua pemain pengganti yaitu Joshua Zirkzee dan Amad Diallo. Namun, gol tambahan belum juga tercipta. Pemenang pun harus ditentukan lewat adu penalti. Di babak adu penalti, Bayendit kembali tampil fantastis ketika menepis eksekusi dari Kai Havertz. MU pun sukses meraih kemenangan dengan skor 5-3 sekaligus berhak lolos ke putaran keempat. Real Madrid dan Barcelona saling berhadapan di final Piala Super Spanyol 2025. Duel bertajuk El Clasico tersebut berlangsung di King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi. Dalam jalannya pertandingan, Barcelona langsung tampil menekan sejak menit awal. Peluang matang pertama berhasil diciptakan oleh El Barca pada menit kedua melalui Lamine Yamal. Mendapatkan ruang tembak dari luar kotak penalti, wonderkid timnas Spanyol tersebut melepaskan tembakan melengkung yang masih bisa diantisipasi oleh kiper Thibaut Courtois. 3 menit berselang, Barcelona kembali menebar ancaman melalui sundulan dari Rafinha. Namun, kiper Real Madrid yaitu Courtois kembali mampu menghalau peluang tersebut. Keasikan menyerang membuat pertahanan Barcelona lengah. Gawang mereka justru kebobolan lewat serangan balik cepat yang dibangun Vinicius Junior dari wilayah pertahanan Real Madrid. Vinicius selalu menyodorkan umpan kepada Kylian Mbappe yang melakukan tusukan ciamik ke dalam kotak penalti. Mbappe pun mengakhiri aksinya dengan sepakan mendatar yang sukses menaklukkan kiper Barcelona yaitu Chesney. Setelah melalui berbagai upaya, Barcelona pada akhirnya berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-22 lewat aksi dari Lamine Yamal. Gol tersebut berawal dari umpan terobosan yang dilepaskan oleh Lewandowski kepada Yamal di sisi kanan penyerangan Barcelona. Setelah itu, Yamal melakukan cutting inside ke tengah kotak penalti, lalu melepaskan tembakan mendatar yang mengarah ke pojok kiri bawah gawang Real Madrid. Pada menit ke-35, Barcelona pun mendapatkan hadiah penalti. Eduardo Camavinga melakukan pelanggaran terhadap Gavi di dalam kotak terlarang. Keputusan tersebut diambil sang pengadil lapangan usai mengecek monitor VAR. Robert Lewandowski yang maju sebagai al-Qucup penalti berhasil menuntaskan tugasnya dengan sempurna. Tembakan Lewandowski yang mengarah ke pojok kiri gawang meluncur mulus tanpa mampu dihalau oleh Courtois. Kondisi ini membuat kepercayaan diri pemain-pemain Barcelona semakin meningkat drastis. Benar saja, Rafinha berhasil menambah isi pundi-pundi gol Barcelona 3 menit berselang.
Memanfaatkan umpan silang dari Jules Koundé di dalam kotak 16 pas, Raphinha melakukan sundulan kencang yang mengarah ke tiang dekat. Sebelum bubaran babak pertama, tepatnya pada menit ke-45 plus 10, Alexander Balde membawa Barcelona semakin jauh meninggalkan seteru abadinya tersebut. Dari dalam kotak penalti, bek sayap asal Spanyol melepaskan sepakan mendatar usai meneruskan operan terobosan dari Raphinha. Skor 4-1 untuk keunggulan Barcelona menutup jalannya babak pertama. Usai turun minum, Barcelona tidak mengendurkan intensitas serangan mereka. Alhasil gol kelima Blaugrana tercipta pada menit ke-48. Raphinha yang mencatatkan namanya di papan skor sehingga menorehkan brace dalam pertandingan ini. Kali ini winger timnas Brasil tersebut memanfaatkan umpan terobosan dari Makasada untuk mencetak gol. Pada menit ke-56, Chesney menerima kartu merah langsung dari wasit usai melanggar Mbappe saat berhadapan 1-1 di luar kotak penalti. Barcelona pun harus bermain dengan 10 orang. Keunggulan pemain berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Real Madrid. Rodrigo sukses mencetak gol lewat eksekusi free kick pada menit ke-60. Setelahnya, Real Madrid terus tampil menekan sementara Barcelona bermain lebih bertahan. Namun, Real Madrid gagal menambah gol hingga laga berakhir. Berkat kemenangan ini, Barcelona semakin mengukuhkan diri sebagai tim tersukses di ajang Piala Super Spanyol. Koleksi trofi Barcelona di turnamen ini menjadi 15, unggul 2 biji dari Real Madrid di tempat kedua.